Kecelakaan adalah hal yang tidak bisa dihindari dari balapan apapun itu, mau balapan motor ataupun balapan mobil. Karena mau sejago apapun pembalapnya, ya kalau emang lagi apes atau lagi ada gagal teknis pada kendaraannya, ya crash mah crash aja gitu. Tapi nih ya, biasanya kan crash itu kan disebabkan oleh hal-hal yang terlalu kuat gitu, kayak nge-push terlalu kuat atau duel terlalu harsh atau mobilnya emang gak kuat. Tapi yang kali ini kita akan bahas adalah kecelakaan yang disebabkan oleh hal yang sangat konyol. Penasaran apa aja itu? Let's go ke pembahasan. Pastor Maldonado. Lord Pastor adalah pembalap F1 asal Venezuela yang balapan di F1 dari tahun 2011 hingga 2015 dan sering banget duel dengan balap-balap beken saat itu. Mark Webber lah, Vettel, Hamilton, Raikkonen, Schumacher, bahkan sama Hamilton pernah sampai tabrakan. Tapi seperti kita tahu semua, dia juga dikenal sebagai raja penghancur mobil. Ya, no wonder. Karena entah mengapa dia tuh selalu nemu cara gitu untuk hancurin mobilnya dalam balapan. Nggak cuma balapan, latihan, kualifikasi, semua bisa terjadi. Dan salah satunya yang paling konyol adalah pada GP China tahun 2014. Gak cuma sekali, tapi 2 kali. Dia kecelakaan karena sebab yang konyol. Baik saat di track maupun saat masuk pit. Hah, masuk pit? Iya, masuk pit. Pertama, saat di track. Jadi pada hari Jumat di mana orang-orang pada free practice ya latihan santai-santai lah, apalah, nyari setelan mobil lah. Maldonado awalnya tuh dia latihan juga, tapi di pertengahan track dia tuh lagi ngotak-ngatik steering wheelnya nih, lagi ngotak-ngatik setup apa, entah ganti settingan bannya lah atau mobilnya lah. Tiba-tiba dia meleng dan malah kerumput dan bikin dia nge-spin. Tapi masih aman syukurnya, tapi tetap aja konyol gitu. Gara-gara meleng dia jadi hampir nabrak. Tapi mobilnya masih aman. Nah, dia memutuskan habis itu untuk langsung masuk ke pit. Dan pas masuk ke pit ini, dia kekencengan ternyata guys ya, dan nabrak ke tembok, ngancurin seluruh bagian depan mobilnya. Mekaniknya sampai, ya Allah ini orang ada dah. Next round, GP Belgia. Gak cuma satu sirkuit doang dia bertingkah kayak gitu, tapi sirkuit berikutnya dia juga bertingkah yang sama. Sebenarnya nggak ada yang aneh kalau kita lihat awal dari video crash ini. Dan pas kita lihat sebabnya, entah apa yang ada di pikirannya, dia terlalu pojok kerumput dan bikin dia nge-spin, padahal treknya kan luas ya anjir. Tapi tiba-tiba dia kerumput dan bikin spin juga nabrak ke tembok dan itu ringsek banget mobilnya. Christian Albers. Christian Albers balapan dengan tim Spiker untuk musim 2007, ya tim papan bawah lah ya saat itu. Tapi tetap semangat untuk membuka musim di Australian Grand Prix buat musim 2007. Tapi saat balapan pada hari Minggu, dia harus out dari balapan karena nabrak di tikungan 3. Terlihat seperti crash biasa, kayak nabrak atau overshoot gitu kan. Namun kalau kalian tahu sebabnya, kalian mesti galing-galing kepala. Dia nabrak itu karena lagi sibuk buat benerin kabel radio yang ada di dadanya, di mana kabelnya ngelilit antara badan dia, seatbelt, dan juga leher. Dan itu bikin dia lupa titik ngeremnya dan bablas dan nabrak ke pagar tembok dan menghancurkan mobilnya sendiri. Alah. Johnny Herbert. Johnny Herbert adalah pembalap asal Inggris yang berhasil mempunyai karir F1 yang lumayan bagus. Nah, musim 1998 dia balapan dengan tim Sauber Ferrari. Dan kita sampai pada GP Monza di musim itu, di mana crash yang paling konyol ini terjadi pada hidup dia. Sebenarnya dari video pun terlihat semacam crash biasa ya, di mana nge-spin ke gravel, ya udah beres gitu loh. Tapi kalau kita tahu sebabnya, beneran kaget. Semua ini cuma disebabkan oleh kunci pas yang nyangkut di bawah pedal remnya. Lah, kok bisa ada kunci pas di mobil bang? Nah itu, gue juga gak ngerti dah. Jadi katanya nih ya, pas sebelum balapan, sebelum Johnny turun ke track, ya biasalah para mekanik itu lakuin final checking, kayak ngenceng-ngencengin baut lah, ngenceng-ngencengin rem lah, apalah, pedal lah. Tapi setelah semua kerjaannya beres dan juga final checkingnya beres, salah satu dari mekaniknya kelupaan ninggalin kunci pasnya yang masih nyangkut di bawah pedal rem sama gasnya. Dan alhasil, saat Johnny Herbert ngerem menuju Lesmo 2, kuncinya nyangkut dan bikin pedalnya nge-stuck dan bikin dia hilang kendali. Ferrari. Kenapa ya? Setiap kita bahas hal yang konyol tuh tim ini tuh ada gitu loh. Heran gue mah. Secara kan mereka tim tersukses sepanjang sejarah F1 gitu kan. Kok bisa loh malah masuk juga ke list yang ini. Maruk banget emang di tim. Semua list ada gitu loh. Tapi gimana guys? Karena memang pernah mereka tuh dulu DNF karena alasan yang konyol banget. Dimana itu terjadi tepatnya pada musim 1995 di GP Italia Monza. Di Monza lagi jadinya aduh. Karena ya Monza seperti kita tahu adalah tempat yang sangat sakral bagi Ferrari. Dimana setiap balapan GP itu semua orang pasti ekspektasi tinggi banget ke Ferrari. Tamu dilarang menang, yang menang cuma Ferrari gitu loh. Waduh. Nah pas tahun 1995, dua Ferrari yaitu Gerhard Berger sama John Alesi, Ferrari musim itu bener-bener gak enak. Dimana jebol mulu lah, mesinnya gak enak lah, mobilnya gak bisa belok lah. Tapi pas di GP Italia, dua Ferrari ini Gerhard Berger sama John Alesi bener-bener ngebuat hati para tifosi bersorak gembira.
Karena sepanjang balapan mereka berada di posisi 1-2 di depan jauh banget, dengan Alesi memimpin di depan Gerhard Berger. Bener-bener gak ada yang ngejar mereka, udah tinggal melenggang mulus ke garis finish. Tapi tiba-tiba Gerhard Berger harus DNF karena suspensi depannya rusak secara tiba-tiba. Dan setelah beberapa lap kemudian, John Alesi nyusul dengan kerusakan pada bearing kanan belakangnya. Dan dua-duanya pun DNF dan tanpa ada yang menyelesaikan balapan. Nah terus konyolnya di mana bang? Kan mereka gagal finish gara-gara kegagalan pada mobil sendiri. Nah ini guys, inilah yang konyolnya. Kalian kan tadi ngeliat ya, suspensi Berger kan rusak nih. Nah suspensi dia itu rusak bukan gara-gara mobilnya, tapi gara-gara kamera onboard yang ada pada sayapnya John Alesi copot menuju Chicane della Roggia. Ini mana ini nih kameranya nih, ini kamera di wing belakang ini. Kameranya terbang mental copot dari sayapnya dan ngenain suspensinya Berger di speed 280 km/jam. Patah lah tuh langsung, jir friendly fire cok. Lagian siapa sih ngide banget naruh kamera di wing belakang gitu? Elah, kan wing belakang kan downforce-nya banyak ya. Kalau kena angin ya patah lah, anjir sebel banget liatnya. Udah gitu Alesinya udah ngancurin mobil orang. Udah gitu Alesi juga ikut-ikutan DNF lagi gara-gara bearing belakang jebol. Jadinya ya dari yang 1-2 jadi double DNF. Ternyata kebiasaan ini tuh emang dari dulu guys. Nggak kemarin doang pas di Aussie. Lewis Hamilton. Yap, siapa yang bilang crash konyol ini cuma terjadi pada balap mediocre? Balap papan atas pun juga pernah guys, yaitu Lewis Hamilton. 7 kali juara dunia di F1 sekarang ini, yang mana saat itu masih ya tahun keduanya di F1 dan juga masih berseragam McLaren, pernah nabrak Kimi Räikkönen guys di pit lane gara-gara kagak ngeliat lampu merah. Loh, kok bisa bang? Yap, jadi pada GP Kanada tahun 2008, safety car keluar pada pertengahan balapan karena mobil Adrian Sutil berada di pinggir trek dan juga ngehalangin semua balapan. Dan jadilah tuh semua orang pada ngepit saat safety car. Kimi Räikkönen sama Robert Kubica berhasil ngejam Lewis di pitnya karena pit mereka lebih cepat. Tapi zaman dulu itu, ketika lo ngepit saat safety car, gak bisa langsung jalan atau keluar pit. Karena ada peraturan, lo harus tunggu dulu beberapa saat sampai lampu merahnya jadi hijau. Nah, Lewis yang kagak ngeh lampunya masih merah, langsung nyeruduk wing belakangnya Ferrari Kimi Räikkönen dan bikin mereka berdua DNF dari balapan itu. Lewis pun sendiri malu gitu, ya karena ya jujur ini crash ini tuh konyol. Cuma gara-gara dia ngeliat lampunya masih merah dan dia langsung minta maaf ke Kimi Räikkönen. Dan dia juga ngakuin gitu kalau ini semua agak kocak gitu. Karena pertama kalinya dia crash karena sebab yang konyol. Ya namanya pembalap itu masih manusia boy. Jadi mau sejago-jagonya orang, mistake kan tetap ada gitu, namanya manusia gitu kan. Dan yap, itulah sejarah episode berapa ya? Episode 16 guys, episode 16 ya guys ya. Waduh, udah banyak banget ya episode nih. See you di next sejarah berikutnya. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe.